Tidak ada satu orang pun yang bisa menggendam seperti itu di dunia. Sebenarnya ketika aku bermain sulap, itu tuh kayak ngerilis dopamin sebenarnya. Harusnya sih sekarang berhasil nih. Kok bisa? Khusus untuk S Radio, aku bakal kasih tahu caranya. Mau? Mau. Oke. Jadi rahasianya tuh sebenarnya, kenapa kok ini semua bisa berhasil? Karena kita mengikuti protokol kesehatan yang benar. Begitu. Malang Kuat. Ayo bersama kita bersatu wujudkan Malang Kuat. Hey healthy people, kali ini kembali lagi di Malang Kuat. Tapi Afi nggak sendirian karena sudah ada magician nih. Ada siapa kan dia? Yaitu ada Mas Diga Bayu. Hai. Selamat datang. Terima kasih sudah welcoming saya di sini. By the way, nama saya Diga Bayu, tapi bisa dipanggil Brewok Magician, teman-teman. Karena saya brewokan dari atas sampai, ya sudahlah. Kurang lebihnya. Gimana kabarnya? Baik saja, baik. Baik ya. Walaupun kita sering hujan, agak sedikit pancaroba, tapi harus sehat. Harus sehat ya. Karena kita nggak bisa jadi smart people kalau kita nggak jadi healthy people duluan. Betul banget. Exactly. Harus healthy dulu ya pastinya. Betul sekali. Oke, ini kabarnya baik ya Mas Diga ya. Kesibukannya saat ini berarti full jadi pesulap gitu. Ya, kesibukanku kesibukanku apa ya? Akhir-akhir ini atau mungkin sudah beberapa tahun terakhir ini itu memang sulap aja. Jadi istilahnya kalau bilang orang tuh sulaper. Jadi kalau nggak sulap lapar saya. Nggak sulap lapar. Bener. Jadi emang daily-nya adalah mikirin permainan apa, di rehearse, dilatih, lalu perform seperti itu. Terus gitu. Terus-terusan gitu ya? Harus show sebanyak-banyak mungkin lah. Oke, tapi kalau sulap-sulap kayak gitu udah berapa lama ini terjun ke dunia magician? Kalau terjun ke dunia sulapnya, itu kayaknya kurang lebih dari 2009 tuh artinya 15 tahun ya? Iya nggak sih, 2009? Iya berarti ya, kurang lebih ya, kurang lebihnya 15 tahun. Kalau itu belajar pertama sulapnya. Tapi kalau baru benar-benar full time profesional, it means kalau nggak ada kerjaan lain selain sulapan doang, itu dari 2019, sebelum COVID. Sebelum COVID ya? Pas sebelum COVID, yes. Wow, itu udah main trik-trik sulap gitu ya? Main trik-trik sulap dan nipu orang lah pokoknya pada ininya. Bener, ya kan? Sulap itu kan salah satu pekerjaan yang paling jujur sebenarnya. Paling jujur. Karena kita bilang kalau kita bakal menipu Anda, dan iya betul kita menipu Anda. Dan ya menipu Anda. Bener. Aduh takut ya, people. Gitu. Menipu orang, tapi berarti udah berapa? 15 tahun ya? 15 kurang tahun lebih 15 tahun Yes, belajarnya. yes. Itu awalnya kenapa kok memutuskan jadi pesulap nih aku gitu? Gini, awalnya dulu itu sebenarnya mungkin aku tuh ngerasa kayak burnout aja. Itu kan di saat aku akhir-akhir SMA kan. Aku akhir-akhir SMA udah ujian dan segala macem, terus bingung mau ngapain ya, gitu kan. Terus muncullah salah satu acara TV sulap di yang lagi booming pada saat itu, The Master. Itu kayak, wih kok kayak sulap keren gitu. Ditambah ada satu temanku yang memang aku tahu ini harusnya ada orang kagak bisa nipu aku dia ya pada saat itu tuh ya. Aku sampai what? Kok bisa gitu loh. Nah, mulai dari situ tuh aku pertama kali ngelihat sulap secara langsung dan aku tahu banget rasa amazingnya gimana. Mulai dari situ aku udah kayaknya aku harus belajar deh. Kayaknya aku harus pengen kayak gini. Simpelnya adalah aku ketika ditunjukin sulap kan kayak punya perasaan yang amazing itu kan. Nah, aku pengen ngebuat perasaan amazing ini ke banyak orang dengan cara ya aku harus belajar sulap juga kan. Harus belajar kurang sulap lebih ya? kayak gitu. Wow, iya berarti dari temennya terus pengen juga gitu ya berarti. Betul, ya? Bahkan sekarang temanku udah nggak sulapan. Nah, aku yang masih sulapan sampai sekarang. Belum move on saat. Belum move on ya. Iya, bener. Tapi fun ya berarti ya sebagai seorang magician ya. Kalau dibilang ngelakuin prosesnya pastinya fun karena kan memang itu sesuatu yang aku suka. Tapi memang realitanya karena memang industri sulap sendiri nggak yang masih belum firm banget gitu ya. Jadi ya ada dinamikanya lah gitu. Kadang suka-dukanya gitu ya. Tapi apapun itu prosesnya menyenangkan sih. Menyenangkan ya. Surga dunia itu kan ketika kita bisa melakukan apa yang kita suka seumur hidup. Harapannya sih bisa gitu. Harapannya seperti itu. Dan sudah menemukan berarti ya Mas Diga ya. Apa itu? Yaitu sebagai seorang magician. Betul, sebagai seorang magician. Ini berarti ya udah 15 tahun dan menikmati prosesnya gitu ya. Tapi untuk 15 tahun ini ada suka dukanya nggak? Maksudnya yang duka banget, ternyata kok kayak gini ya dunia sulap ini gitu. Kalau duka yang duka banget sih mungkin lebih mungkin di saat proses-proses yang
kan untuk bisa mempertunjukkan sebuah sulap tuh kan nggak ujuk-ujuk tahu rahasia lalu bisa perform. Nah, proses sampai di mana aku bisa perform sebuah permainan itu dengan baik dan menerima respon yang positif, itu yang kadang dukanya di situ kadang. Walaupun itu menyenangkan ya tetap ya. Cuma kan kadang kita namanya sebuah gini, sulap itu kan sebenarnya semuanya ada rahasianya, semuanya ada caranya, semuanya ada metodenya. Jadi ada triknya, ya kan? Ketika aku belajar sebuah trik ini, itu kadang aku sampai harus berbulan-bulan nggak bisa ngelakuin itu tuh kadang stres sendiri. Sometimes itu kayak gitu misalnya gitu. Atau aku udah belajar nih segala macam, oke, aku bisa secara metodenya bisa. Dan ketika udah tahu rasanya kan harus belajar lagi namanya delivery atau bagaimana menyampaikan itu ke penonton. Nah, misalnya nih pas aku udah sampein ternyata kurang bagus sulapnya, itu juga kadang kayak gimana ya kayak ya itu salah satu dukanya lah. Apalagi kalau misalnya disulap juga ini kita udah tahu metodenya, udah bisa, performnya juga udah oke, salah pilih penonton. Waduh. Iya kan? Jadi memang dinamikanya banyak dan apa ya mungkin itu salah satu dukanya ketika prosesnya dalam belajar sulapnya ya. Nah, kalau ketika sudah belajar sulap lalu perform, maybe salah satu yang agak dukanya itu aku kan salah satu orang atau pesulap daerah di Malang. Yang kayaknya sih satu-satunya sampai sekarang yang setiap tahunnya masih continue untuk ngebuat show. Show itu artinya ini. Biasanya kan kalau Avi datang ke konser bayar tiket nonton konser kan. Nah, ini kayak gitu tapi sulap. Nonton sulap. Exactly. Jadi nonton sulap bayar tiket 1,5 jam full sulap. Nah, itu ketika kita jualan tiket dan segala macam, wah itu setengah mati sih. Itu sungguh setengah mati. Jadi itu salah satu dukanya sih. Tapi ya lagi-lagi karena aku ngelakuin hal yang aku suka, walaupun capek, walaupun apa, I still love doing it. Gitu. Tapi ini perform 1,5 jam. 1,5 jam, 1 jam kayak gitu-gitu. Full sulap dan full sulap ya? Iya, itu memang kayak gini. Kayak misalnya mungkin Avi ketika nonton ke dalam bioskop kan nonton bagiku film itu juga sulap menurutku. Karena kan di sana ada cerita, ada konflik, ada apa. Nah, ketika kita datang ke sebuah pertunjukan sulap, show kayak gitu yang berbayar, itu juga kayak gitu. Jadi ada ceritanya, ada konfliknya gimana, nanti resolusinya gimana. Jadi kayak sebuah cerita gitu dari awal sampai habis. Dan visualisasinya menggunakan sulap, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi nggak cuma sulap, habis sulap trik ini, trik B, trik C, trik, nggak cuma gitu aja, ada jahitan cerita diantaranya. Itu kalau 1,5 jam itu berarti berapa trik yang digunakan atau berapa tergantung, apa itu sulap triknya ya, tergantung. Biasanya macam-macam sih. Ada yang misalnya dalam satu buah trik, misalnya nih dalam 15 menit mungkin triknya cuma satu tapi prolognya yang panjang kayak gitu. Ada yang di satu momen dimana aku bahkan tidak bercerita sama sekali tapi aku ngelakuin hal-hal itu yang bisa sampai mungkin ada 5-10 trik di situ tapi aku tanpa ngomong kayak gitu. Jadi macam-macam sih, tergantung cerita apa yang mau kita bawa, tergantung tema apa yang mau kita sampaikan, keresahan apa yang aku pengen teman-teman yang datang tahu, kayak gitu, tergantung itunya sih. Tapi biasanya ya 1 jam sampai 1,5 jam maybe 10 trik, 15 trik kan ada lah yang dijahit ya? gitu jadi satu buah cerita. Wow, lumayan ya berarti ya, banyak ya trik-triknya ya. Banyak, tapi ya banyak sih benar. Banyak ya. Dan memang untuk untuk prepare dalam ngebuat sebuah show gitu pun juga nggak gampang, dalam artian nggak yang aku mau buat show besok show, nggak bisa kayak gitu. Itu namanya dukun ya, bukan sulap. Dukun juga nggak ada ya, by the way teman-teman. Oke. Biasanya itu prepare minimal 3 bulanan. Jadi udah mulai brainstorming kira-kira temanya apa, lalu ngumpulin triknya seperti apa, ngejahit ceritanya gimana, rehearse sampai akhirnya jadi sebuah pertunjukan yang siap dijual ke orang-orang. Wow, 3 bulan ya berarti ya? Kurang lebihnya minimal 3 bulan lah. Ada yang dulu sampai 6 bulan buat proses itunya juga macam-macam. Oke. Untuk biasanya show-nya itu setiap tahun 1 kali berarti ya? Tergantung. Kayak misalnya tahun ini masih sekali. Ya benar nggak sih? Ya benar. Tahun ini masih sekali. Tahun lalu aku ada 3 show. Wow. Di awal tahun, tengah tahun, sama akhir tahun. Gitu. Gokil ya. Iya, makanya itu. Tapi memang ya karena aku suka ngelakuin ini ya, jadi prosesnya suka aja gitu. I love doing it. Gitu. Tapi untuk yang pertama gitu ya, ini kita flashback ke belakang berarti tahun 2009 ya. 9 itu berarti awal sulap apa itu, yang trik apa yang di performin? Kalau trik
exactly trik apanya aku mungkin lupa ya. Cuma aku ingat awal-awal belajar itu pasti mulai dari basic kan. Nah, basic itu macam-macam. Basic itu jadi kalau misalnya kita belajar sulap tuh biasanya basicnya ada kartu, ada koin, ada jadi belajar dengan benda-benda sehari-hari. Oke. Aku ingat salah satunya itu dulu kalau nggak salah triknya ya trik kartu sih, seingatku. Trik kartu, terus trik koin, terus trik tangan kayak gini tau nggak? Oh iya, Nah, itu kan bagus kan, tahu. itu kan. Ya itu macam-macam lah pokoknya ya, pokoknya macam-macam dah. Cuma salah satunya trik kartu sih. Trik kartu memang salah satu trik yang memang ngebuat aku jadi kayak, menarik ya dengan 52 kertas itu doang, tapi bisa ngelakuin banyak permainan gitu. Dan ini baru tahu ya, Healthy People ternyata satu Pak kartu itu 52. Iya benar. Oke. 52-nya itu pun juga ada filosofisnya. Jadi Apa itu? 52 tuh artinya jadi kan satu pak kartu sebenarnya 54, duanya joker, Oke. Sisanya 52. Nah, 52 itu sebenarnya melambangkan 52 minggu dalam setahun kan. Nah, kartu itu kan dibagi jadi ya. kartu tuh dibagi jadi empat lambang, ya kan? Ada skop, hati, keriting, wajik. Sebenarnya juga representasi dari 4 musim. Ya kan, ada winter, ada semi, ada salju sama ada summer kan gitu. Terus semua kartu tuh as 2, 3, 4, 5, 6, 7 king gitu dan sampai pokoknya semua 52 tuh dijumlah itu hasilnya 365 hari exactly dalam setahun. Exactly. Wah, kok bisa ya kayak gitu ya? Ya memang kayak gitu. It's magic. Magic. Gitulah kurang lebihnya. Jadi emang ada Bener-bener filosofisnya. magic ya. Oh my god, baru tahu loh ini ya. Baru tahu kan? Iya, baru tahu. Terima kasih saya bisa memberikan info ini ke Ke Healthy People. teman-teman Healthy People. Yes, exactly. Exactly. Gitu. Baru tahu ya berarti ya. Ini tapi kalau ngomong-ngomong ini soal trik-trik biasanya yang paling sering di performing itu yang apa? Trik-trik. Kalau aku sendiri yang paling jika gini, sulap sendiri itu dibagi menjadi banyak macam. Kita bisa bagi dia menjadi misalnya berdasarkan tempat atau venue. Oke. Kalau berdasarkan tempat ada 3, yaitu satu close up atau jarak dekat, atau biasanya orang bisa dengar street magic yang biasa mainnya di jalanan. Terus ada yang namanya parlor. Parlor itu kayak panggung tapi penontonnya nggak terlalu banyak. Biasanya maksimal 100, mungkin 50 orang lah. Oke. Jadi masih lumayan dekat sama penontonnya. Sama stage, big stage kayak panggung yang besar, penontonnya bisa 100 ke atas sampai ribuan dan segala macam. Nah, yang biasa atau sering banget aku lakuin otomatis yang close up, yang jarak dekat. Karena kan emang paling gampang untuk dilakuin kan. Iya. Karena nggak harus nyari panggung dan segala macam gitu-gitu. Tapi kalau yang di kerjaan yang paling banyak panggung sih sebenarnya. Oke. Itu berarti harus pakai properti gitu juga ya? Ya pasti pakai properti. Tapi kalau aku sih mainly properti ada di sini. Oh, Kayak banget ya, Dari kayak sini banget. ya. Nggak, tapi ya istilahnya benar. Kalau misalnya kita main yang sesuatu yang di panggung, otomatis menggunakan benda-benda yang sebisanya lebih kelihatan lebih luas gitu. Jadi kalau pakai main-main koin kan nggak begitu kelihatan tuh misalnya. Berarti harus tahu jangkauannya juga Jangkauannya gitu kan? juga, betul. Kira-kira tempat venue-nya seperti apa, penontonnya siapa, dan segala macam selalu ngawati kayak gitu-gitu. Oke. Tapi ini kan ngomong soal penonton gitu ya. Biasanya penontonnya ini gimana? Respon-respon dari mereka kalau misalnya Kak Diga ini ya main-main trik-trik sulap Main-main gitu. sulap gitu ya. Ya macam-macam sih sebenarnya. Ada yang lari. Kok bisa? Ya lari maksudnya dia mikir kalau saya adalah utusan setan misalnya kayak gitu ya, atau bersekutu dengan setan dan jin gitu. Ada. Dan ini Kok bisa sih? walaupun terdengar lucu, tapi emang ada ya. Ada orang-orang yang mikir memang. Nah ini salah satu juga tujuanku tetap ngelakuin sulap karena gini. Ada nggak mungkin di zaman sekarang nggak terlalu banyak tapi masih ada orang yang mikir bahwa sulap itu berhubungan sama black magic, setan dan segala macam. Kok bisa ya? Iya, karena kita nggak bisa bohong juga karena secara kultur kita udah terbiasa kayak gitu dengan kayak debus dan segala macam kan. Yap. Maka sulap juga direpresentasikan kurang lebih sama seperti itu. Nah, aku sih sendiri bilang, aku selalu kayak mengedukasikan orang-orang bahwa sulap itu sendiri itu sains guys sebenarnya guys, sangat bisa dipelajarin. Ada bukunya, ada literaturnya, kita bisa belajar kalau misalnya mau. Nah, responnya makanya macam-macam. Jadi untuk orang-orang yang misalnya masih percaya itu setan, mereka udah kayak lari aja, takut gitu. Takut aku salamin terus dia tidur gitu, aku gendam segala. Padahal nggak ada kayak gitu-gitu guys ya. Tidak ada satu orang pun yang bisa menggendam seperti itu di dunia. Nggak ada. Nggak ada ya? Nope. Itu cuma nggak ada itu ya. Jadi, makanya ada yang kayak gitu, ada yang saking
nggak tahu aku saking gimananya ya, tapi ya diem doang gitu. Oke, tapi dia nggak bisa ngeproses aja gitu kayak di kepala aja gitu kayak pandangan kosong gitu, what gitu doang. Ada yang, ada juga yang biasa aja karena jujur di Indonesia tuh menurutku sih sejauh ini tipikal penonton menurutku ya dibanding penonton luar negeri, tipikal penonton yang lumayan susah untuk dibuat amazed sebenarnya. Jadi menurutku kalau orang-orang pesulap Indonesia yang udah bisa ngebuat amazed penonton Indonesia, pasti gampang untuk ngebuat amazed penonton di luar negeri. Karena penonton di luar negeri itu lebih lebih reaktif gitu, lebih gampang menemukan ekspresi banget gitu. Oke, ternyata lebih susah ya kalau di Indo ya? Iya benar, lebih susah karena gitu macam-macam, ada yang masih punya pemikiran yang itu ya, kalau itu setan dan segala macam. Terus ada juga yang memang mungkin ngerasa bahwa sulap itu bukan bagian dari kultur. Beda loh sama di luar negeri. Sulap sendiri kan bagian dari kultur mereka juga. Jadi kalau misalnya kayak dalam masa-masa Natal kayak gini tuh banyak banget anak-anak di luar negeri itu yang dapat hadiah magic set dari orang tuanya. Yang mana kultur itu nggak ada di Indonesia kan? Iya. Gitu. Soalnya kan mereka mikirnya itu tadi mistis ibaratnya gitu kan ya. Benar. Kalau di sana udah tahu mereka bahwa sulap itulah sebuah alternatif hiburan gitu, sebuah seni gitu. Seni ya memang ya. Seni, exactly. Oke. Gitu. Sedangkan di Indonesia masih belum sampai segitunya. That's why aku terus mengedukasikan lah, misalnya kayak menyebarkan berita ini ke sebanyak-banyaknya orang lebihnya kayak gitu. Oke, tapi ini ngomong-ngomong soal tadi kan, ini ya, Mas Diga ini bahas kalau sulap ini adalah sains gitu kan, akarnya gitu, ibaratnya akarnya dari sains, betul. Nah itu kenapa kok bisa ngomong kayak gitu? Karena gini, jadi sebenarnya sulap sendiri itu muncul pertama, gini, kita coba ngomong sejarah dulu ya. Sulap sendiri itu pertama muncul sebenarnya adalah orang-orang yang, correct me if I'm wrong ya teman-teman ya, mungkin nanti bisa mungkin dibahas di kolom komentar kali ya, di komen kalau misalnya ada yang mau ini. Pertama munculnya sulap itu sebenarnya orang-orang yang nggak suka sama orang-orang yang terlihat sakti. Dalam artian kan di zaman dulu kala itu kan banyak banget biasanya kalau para raja-raja tuh kan selalu punya penasehat tuh. Penasehat tuh kan selalu orang-orang yang dianggap dukun atau sakti. Misalnya dia tahu kapan hujan, dia tahu ini, dia tahu itu dan segala macam. Nah, sulap itu muncul dari keresahan itu sebenarnya. Nah, pertama itu kan bahwa kita tahu bahwa itu sebenarnya semuanya tuh ada caranya, ada rahasianya. Nah, cara dan rahasia itu di mana dari dapatnya? Yaitu dari ilmu pengetahuan yang mana di saat itu kan eksklusif untuk para raja-raja. Rakyat-rakyat dibiarin bodoh. Betul. Iya kan? Iya. Seperti aduh. Potret zaman ini. Enggak sampai ke sana. Sorry, maaf. Enggak, bercanda. Kurang lebihnya kayak gitu kan. Nah, maka dari itu jadi orang-orang yang tahu ilmu-ilmu ini sebenarnya ilmu sains semua. Misalnya bagaimana kita tahu bahwa besok cuacanya akan gimana dan segala macam. Terus bagaimana untuk membuat misalnya nih ngebuat air teh berubah jadi air putih. Itu tuh semuanya saintifik semua itu. Itu semuanya sebenarnya bahan kimia lah, campur ini, terus ada ilmu fisikanya, ada ilmu apanya kayak gitu. Jadi emang dasarnya dari sana gitu. Dasarnya dari pengetahuan. Kurang lebihnya. Kurang lebihnya begitu ya. Begitu. Iya sih, bener sih. Berarti ini baru tahu juga ini. Benar. Makanya saya juga selalu bilang bahwa sulap sendiri menurut saya sih adalah cabang seni dari science the art side of science gitu. Cabang seni dari sains itu sendiri. Sains itu sendiri ya. Karena sebenarnya semuanya ada rahasianya, semuanya ada caranya, dan semuanya itu sebenarnya kalau kita coba, kalau mungkin nanti belajar gimana rahasianya, jadi tahu, oh iya sih dia pakai pendekatan ini ya, pakai pendekatan psikologi misal, pakai pendekatan kan. Misalnya nih, seakan-akan kan ada nih, aku bisa kayak bukan pura-pura ya, seakan-akan aku bisa baca pikiranmu. Itu kan sebenarnya aku kayak observasi, kayak psikologi, ngelihat behaviormu kayak gimana dan segala macam. Itu kan sebenarnya emang ilmu-ilmu yang dipelajarin di sains kan? Iya. Itu kurang lebihnya. Kurang lebihnya begitu ya. Betul sekali. Dan ini benar-benar membuka pikiran banget sih ya, healthy people ya. Pasti Anda orang-orang yang percaya kalau sulap itu ada setan, bukan? Bukan dong, tidak. Bukan. Saya tidak. Saya tidak seperti itu. Pasti kalau healthy people nggak mungkin. Nggak mungkin, betul.
Saya percaya. Percaya ya. Saya. Dan ini kan healthy people pasti kan penasaran juga ini Yeah. gimana sih untuk Kak Diga ini menjaga gitu ya kesehatannya gitu kan. Untuk kan banyak banget kan trik-trik dipelajarin terus kan pasti kadang itu pusing gitu kan. Ini Betul, triknya kok betul. susah banget terus Betul. dipelajarin katanya 3 bulan begitu kan. Dan sebagainya itu gimana tipsnya untuk menjaga kesehatannya? Kak Oke, Diga? kalau untuk menjaga kesehatan, otomatis saya akan ngelakuin hal-hal yang sebenarnya bukan dibilang klise ya, tapi emang pada dasarnya emang kalau untuk sehat sih kurang lebihnya kayak gitu. Satu, yang pasti nggak boleh yang namanya dehidrasi. Pasti Oke. harus minum air putih, teman-teman, ya. Setuju. Kalau menurut saya sih harus minum air putih. Konsumsi kita terhadap air putih itu harus tercukupi, itu satu. Terus tidur sih. Tidur ya. Tidur tuh juga apa, walaupun di seharian ini misalnya show dan segala macam, tapi tetap harus istirahat. Oke. Karena kan momen itu dimana apa namanya, akhirnya badan bisa resting lalu kembali metabolismenya lagi ya. Sama kalau aku nih ya, sebenarnya ketika aku bermain sulap Oke. itu tuh kayak ngerilis dopamin sebenarnya. Karena kan aku yang ngelakuinnya. Nah, menurutku orang-orang yang hidupnya mencoba untuk melakukan apa yang dia suka, menurutku nih by the way ya, Oke, oke. dia akan cenderung lebih happy. Ketika cenderung lebih happy, maka akan cenderung lebih less stress kan. Ya. Menurutku itu salah satunya adalah ngurangin stres dengan ngelakuin apa yang membuat Kita dirimu suka. suka. Exactly. Betul. Apa yang drive you dalam hidup tuh apa sih? Tuh, jadi kurang lebihnya kayak gitu. Nah, ketika aku mempertunjukkan sebuah sulap, itu udah bikin aku happy. Dan ketika mendapatkan reaksi yang positif, Oke. itu kayak energinya balik lagi ke aku gitu. Jadi kayak tambah lebih apa ya, happy dan lebih berkurang stresnya gitu sih. kurang lebihnya. Oke. Untuk olahraga favoritnya apa ini, Mas? Ada dua. Kalau sebenarnya ada dua dan dua-duanya agak beda. Yang satu yang sports. Kalau sportsnya aku lebih suka basket. Oke, kelihatan Suka sih basket. ya. Kelihatan dari mukanya kayak bola basket ya? Bukan. Oh, bukan. Oh. Looknya itu pemain basket banget nih gitu kan. Kirain perutnya kayak bola basket. Enggak Kan? dong. Enggak ya. Bola basket, karena aku juga emang dari kecil udah suka basket. Dari segini nih kalau nggak salah. Gini ya. Iya benar. Terus kalau yang satunya sebenarnya kalau untuk exercise-nya, kan ada sport ada exercise tuh. Oke. Kalau exercise sebenarnya lebih suka angkat beban, lebih suka nge-gym. Cuma kebetulan beberapa bulan ini masih belum continue selalu bisa konsisten gitu. Cuma biasanya selalu nge-gym. Nge-gym ya biasanya. Kayak kelihatan kan? Enggak. Kelihatan absennya. Absennya, oke. Padahal kalau saya konsisten bisa jadi sama. Enggak sih. Yang penting sehat teman-teman. Yang penting sehat, itu sih Betul memang ya, yang penting sekali. sehat dan pikirannya gitu ya harus selalu fun ya mental health is Betul. very very important. Apalagi kayak Gen Z kayak aku kan, Jadi sangat penting banget. penting banget. Pasti ketawain ya people. Nggak percaya kalau saya Gen Z? Wah luar biasa betul. Luar. Saya milenial. Milenial perbatasan. Nggak juga sih. Nggak juga. Nggak juga. Perbatasan sama boomer malah saya kayaknya. Oke. Ini kali ini ada trik-trik sulap nggak yang pengen dikasih tahu ini? Oh ditunjukin? Tunjukin. Boleh dong. Sama Via? Penasaran nih, iya. Boleh. Pengen lihat sulap Oke, kita secara coba sesuatu ya. langsung. By the way, wait. Oke. Sebelum mulai, Oke. walaupun COVID-nya udah lewat nih, tapi tetap kan yang namanya jaga kesehatan is penting. Betul. It's important, right? Jadi kita harus memulai dengan hand sanitizer. Hand sanitizer. Boleh saya semprot Boleh, tangannya? boleh. Nah, Thank oke. you. Great. Nah, kita akan bermulai bermain kartu, teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, kartu tuh ada 52. Oke. Ya kan, 52 kartu, it means 52 kemungkinan. Nah, kita ambil dulu kartunya. Aku liatin bahwa kartunya ini semuanya beda-beda semua. Yes. Oke. Avi, kartunya beda-beda semua, Avi ya. Beda-beda, Nah, aku betul. minta nanti kamu untuk pilih kartu manapun yang kamu mau ya. Caranya gampang, Vi. Tangannya gini. Gini. Nah. Bohong ya ini ya, Gini, ngapain? gini. Gak apa-apa, Ngapain? saya suka aja ngeliatnya. Cacing ya. Jadi gini, tangannya gini, lalu Oke. aku sebarin kartunya kayak gini, aku minta kamu tunjuk kartu manapun yang kamu mau. Tunjuk aja, as I go by kayak gini, tunjuk satu kartu yang manapun yang kamu mau. Apa ya? Yang mana? Which Ini one? nih. That one, ini ya? Ya, ini. Mau ganti nggak?
Ini ya, mau ganti nggak? Iya, itu aja. Ini, yakin? Konsisten aku. Yakin? Oke. Aku minta kamu ambil kartunya, Oke. dihafalin, liatin ke kamera juga. Aku nggak akan lihat. Oke, aku nggak akan lihat. Udah? Dihafalin ya. Udah. Jangan sampai lupa ya. Karena kalau lupa, maka ini semua sia-sia dong. Iya dong. Apalagi saya Bener lupa dong. ya. Nah. Ini gimana ini? Gak apa-apa. Diingetin juga teman-temannya di sini ya, kartunya apa Ingetin ya? ya ini Boleh ya. ya, diingetin ya, jangan sampai lupa ya. Oke. Oke, udah? Oke, udah. Oke, udah. Kalau udah, kamu bilang stop, Afi. Di mana aja, Afi? Stop. Di sini. Taruh di sini dong kartunya, nggak mau lihat. Taruh situ. Alright. Kamu udah pilih satu kartu, aku nggak tahu kartunya apa, kartunya juga diacak, ya kan? Aku nggak tahu Oke. kartunya di mana, aku nggak tahu kartunya apa. Yes? Tapi sebenarnya cara untuk menemukan kartumu gampang, Afi. Aku cuma tinggal jentikan jariku kayak gini aja. That's it. Whatever your card is, dia akan jump ke atas. Masih ingat kartunya ya? Ingat. 7 keriting, betul? Betul apa bukan? Bukan. Hah, bukan? Masih bukan sih? Bukan. Oke. Mohon maaf. Coba pertama, nggak apa-apa ya. Sekali lagi kita shuffle Sekali dulu, lagi. nggak apa-apa. Oke, Namanya oke. manusia, tempatnya Namanya salah. betul. Ya, teman-teman ya. Saya agak terlalu jumawa ya tadi jawab. Saya giniin. Whatever Oke. your card is, dia pindah ke paling atas. Jack seka, betul? Salah. Masa masih ada lagi? Iya. Beneran? Iya. Tapi masih ingat katanya? Iya, ingat. Iya kan, healthy people? Mana direkam lagi? Mana direkam lagi? Gini. Aku bisa minta tolong disemprotin ke tanganku sekali aja nggak? Oke, sorry. Oke. Gini deh, teman-teman, healthy people, Afi, Healthy people, iya. aku nyerah ya. Nyerah. Boleh sebutin nggak kartunya apa? 8 keriting. Oh, 8 keriting. Iya. Bukan ini, bukan jack skop ya. Perhatikan. Harusnya sih sekarang berhasil nih. Kok bisa? It's magic. It's magic. Sekali lagi. Sekarang ini harusnya baru berhasil nih. 8 keritingnya kita masukin di tengah-tengah seperti ini. Oke. Bisa kelihatan ya? Kelihatan. Tengah-tengah seperti ini. Dan kita lihat kartu yang paling atas. Otomatis bukan 8 keriting kan? Boleh pinjam tangannya seperti ini. Oke. Aku taruh queen sekop kartu yang paling atas di sini, ditutup. Oke. Tutup kayak gini. Oke. Aku semprot dari jauh sekali aja. Ups, kayak gitu. Ups, biar jatuh nggak apa-apa. Biarin. Tahu nggak yang terjadi apa? 8 keritingnya pindah ke paling atas. Bukan di sini dong. Karena queen sekopnya udah di sini. Coba dibuka. Tuh. It's real. Kok bisa? Sekali lagi nih, aku kasih tahu momennya dia pindah ke atas ya. Kalau tadi kan nggak aku kasih tanda, sekarang aku kasih tanda. Aku bengkokin gini teman-teman. Oke, jadi kelihatan nih kalau misalnya kartunya kita masukin ke tengah-tengah, just like this, kelihatan udah dia bengkok sendiri, yes. Kita tutup seperti ini, pelan-pelan aja, dan Afi, for the last time boleh disemprot ke decknya dari jauh sekali aja. Sini aja. Yes. Isi. Salah. Enggak apa-apa. Perhatikan satu persatu naik ke atas, and then 1, 2, 3. Kalau benar silakan diambil. Apakah benar itu 8 keriting? Benar. Begitu. Kok bisa ya tapi ya? Ke Ya. atasnya gimana ya? Kok bisa? Ya kan? Kok bisa? Karena ini hari spesial, khusus untuk X Radio, aku bakal kasih tahu caranya. Mau? Mau. Oke. Jadi rahasianya tuh sebenarnya, kenapa kok ini semua bisa berhasil? Karena kita mengikuti protokol kesehatan yang benar. Begitu. Terima kasih. Saya adalah perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Malang, teman-teman. Nah, gini Afi. Capek. Ini ada logical reasonnya by the way, teman-teman. Karena Afi kan tadi kan aku suruh pilih kartu apapun, Afi. Tapi kamu nggak tahu kenapa maunya 8 keriting, aku suruh ganti nggak mau Nggak kan? mau. Karena bisa pilih kartu apapun loh ya. Perhatikan, bisa pilih kartu apapun. Dan kenapa kok sulapnya selalu berhasil setiap disemprot hand sanitizer? Iya, kenapa? Nah, sekarang gini, aku bisa minta tolong nggak? Di setiap hand sanitizer, teman-teman, ada petunjuk penggunaan. Bisa tolong dibacain nggak petunjuk penggunaannya? Yang di tengah-tengah, yes. Semprotkan antis pada tangan atau bagian tubuh luar lain yang perlu dan Anda akan memilih kartu 8 keriting. Yes. 8 keriting. Beneran ya? Iya. Nah, bahkan nih,
spesial buat kamu nih, Vi. Boleh semprot sekali lagi nggak lalapan keritingnya? Isi ya? Ya. Ups, perhatikan teman-teman. Hah? Hah? Kok molor? And this is for you. Wow. And that's magic, my friend. Healthy people, terima kasih banyak. Terima kasih. Speechless, kok bisa ya? Gitu. Kok Itu bisa salah sih, satu Mas? contoh dari sulap dari saya, teman-teman ya. Terima kasih. Wow. Thank you. Oh my God. Wow, ini masih speechless ya. Ini healthy people kok bisa ini ya. Berbagai Bener. macam bisa dilakukan. Oh my God. Gitu. Keren. Nah, aku juga punya sulap nih. Luar biasa. Punya sulap nih Mas Diga ya. Tapi nih Gak apa-apa nih. sulapnya kecil-kecilan dulu ya. Apa itu? Sulap kecil-kecilan itu apa? Emang masuk kerikil, sulap kecil-kecilan. Maksudnya kerikil enak kali ya. Iya, enak. Hujan-hujan gitu ya. Hujan gini lagi. Udah yuk, jalan berangkat. Enggak, Ada healthy people yang menunggu kita. Yoi. Oke. Dan kali ini kuisnya jawab cepat. Jawab cepat. Oke. Jawab cepat. Apakah sudah siap? Siap. Saya selalu siap orang. Oke. Yang pertama, sulap atau Sulap. ilusi? Cepet banget ya. Cepet banget kan? Saya nggak tahu pertanyaan selanjutnya apa. Pokoknya sulap aja. Sulap aja. Apa tadi satunya? Ilusi. Oh, ilusi. Nah, sulap benar. Sulap ya. Kenapa benar. sulap? Karena sulap itu lebih general. Kalau Oke. ilusi itu bagian dari sulap, teman-teman. Tapi kalau sulap tuh ya ada ilusinya, ya ada apa ya, ada psikologinya, ada apa. Jadi aku Oke, suka oke, mempelajari yang lebih general supaya bisa belajar banyak, kurang lebihnya kayak gitu. Siap. Next question. Momen terfavorit saat tampil? Momen terfavorit saat tampil, mungkin ya salah satu momen terfavoritku sih nggak tahu beberapa ini yang lalu, aku pernah perform di salah satu bank gitu yang datang sekitar 500 orang dari pegawainya dan itu pecah banget. Istilahnya aku disuruh untuk apa ya ngehibur dan itu salah satu respon terbaik yang pernah aku rasain sih. Energi kembalinya tuh Gokil. oke gitu. Wow, Itu salah 500 satu ya. 500 orang yang datang. Ya. Keren. Dan mungkin kalau satu lagi adalah momen-momen setiap aku buat showku sendiri itu selalu Oke. menyenangkan. Selalu Kayak yang paling menyenangkan. terakhir yang datang cuma 52 orang karena 52 kartu kan. Jadi show-nya itu seakan-akan jadi disesuaikan gitu. Oke. Nah, di show-nya itu di ending aku muncul dan aku membaca semua pikiran yang di sana. Oke, kamu tuh gini, kamu tuh wah itu tuh kayak apa ya? Aku ngerasa kayak apa ya, kayak orang sakti gitu. Padahal enggak ya guys, padahal enggak ya. Jadi kayak dan orang tuh kayak wah ada yang terharu, ada yang apa tuh happy banget aku. Happy banget ya. Wow. Gitu. Terakhir. Oke, cepet banget. Oh iya, jawab cepet ya. Cepet juga pertanyaannya. Cepet. 3. Cepat kan? Cepat sekali. Satu kata untuk mendeskripsikan tentang kesehatan. Kesehatan. Satu kata ya. Yap. Oke. Cepat loh ini. Oh ya cepat ya. Cepat loh Sorry. ini. Satu kata harus. Harus. Ya. Kenapa harus? Ya karena sebenarnya di balik mensana in corpore sano itu nggak sih? Bener nggak sih? Aku lupa sih itu ya. Saya di balik semuanya adalah menurutku salah satu yang paling penting itu kesehatan. Karena ya. Kalau misalnya kita tidak sehat, maka kita tidak bisa berpikir lebih jernih, tidak bisa melakukan hal yang lebih banyak, malah merepotkan sekitar gitu. Maka menurutku sehat itu salah satu salah satu komponen paling penting dalam kehidupan. Oke. Untuk kita bisa lebih kreatif, untuk kita bisa lebih produktif dan segala macamnya ya karena sehat. Oke, one more. Boleh nggak? Oke, boleh. Satu kalimat untuk sulap. Dibantu ya teman-teman. Prok, prok, prok. Prak. Gitu. Oke, thank you Iya. banget Kak Dika. Terima kasih Terima banyak, kasih Kavi. Thank you so banyak. much. Luar biasa sekali dari tadi udah menemani. Thank you. Terima kasih Saya kayak banyak. host ya jadi kayak Iya gitu. ya. Terima kasih banyak ya udah mau main-main gitu ya. Ya, Udah mau semoga juga kita juga nih. teman-teman healthy people jadi tahu sulap itu seperti apa, Betul. ya kan? Dan ini sangat membantu juga sih buat aku supaya Oke. makin banyak orang tahu sulap, semakin banyak yang orang mau nonton sulap. Kurang lebih kayak Betul. gitu. Oke, thank you banget buat Sama-sama, Mas Vi, thank you Diga so much. dan terima kasih banyak buat healthy people yang udah nonton podcast kita yang ketiga ini. Dan nantikan episode-episode selanjutnya hanya di S Media di program Malang Kuat. Thank you, bye. Thank you.